Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Muhammad Ridwan dengan NPM 23 12669 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem hukum sipil law yang dimana itu dipelajari di mata kuliah perbandingan hukum. Baik, yang pertama di sini ada pengertian dari sipil law. Sipil law yang sering kita sebut sebagai sistem hukum kontinental yang memiliki akar sejarah yang kuat dalam hukum Romawi. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa seperti Amerika Latin dan beberapa bagian Asia dan Afrika yang dipengaruhi oleh kolonialisme. Salah satu ciri utama dari Sipilaw adalah kodifikasi hukum. Hukum dalam sistem ini disusun dalam bentuk kode sistematis dan tertulis seperti kode sivil, kode pidana, dan kode perdagangan. Kodifikasi ini bertujuan untuk menyediakan pedoman hukum yang jelas dan struktur bagi masyarakat dan penegak hukum. Kodifikasi memungkinkan konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum karena hukum yang berlaku telah tertulis dan jelas. Selanjutnya di sini ada peran hakim dalam sipil law. Dalam sipil law, peran hakim adalah untuk menerapkan hukum sesuai dengan teks yang ada. Hakim tidak menciptakan hukum, melainkan menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang sudah ada. Proses pengadilan dalam sipil law seringkali lebih bersifat investigatif, di mana hakim memiliki peran aktif dalam mengumpulkan bukti dan mengajukan pertanyaan. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batasan-batasan wewenangnya. Putusan hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari sistem sipil law tersendiri. Hukum di Indonesia disusun secara sistematis dalam bentuk kitab-kitab undang-undang yang terorganisir. Di Indonesia sendiri memiliki KUHP Perdata untuk mengatur hubungan keperdataan, KUHAP untuk hukum pidana, KUHAP untuk hukum acara pidana, dan HIR atau sering disebut Herzene Indonesian Reglement untuk hukum acara perdata. Kodifikasi ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui aturan-aturan yang berlaku karena tersusun rapi dan sistematis. Yang pertama itu ada kaidah-kaidah dari konstitusi, yang kedua kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan, yang ketiga kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana hukum, terutama pengadilan. Selanjutnya ada kodifikasi, karakter kodifikasi. Alasan mengapa sistem hukum sipil menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengah-tengah keberagamaan hukum, agar kebiasaan-kebiasaan yang telah diciptakan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum. Perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah diperlukannya suatu kodifikasi hukum. Selanjutnya, ada hakim tidak terikat kepada preseden. Selanjutnya mengutip pendapat menurut Paul Solten yang mengatakan bahwa perorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antara kekuasaan, membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi, serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Dengan cara tersebut, maka terbentuklah jurisprudensi. Selanjutnya di sini ada perbedaan mengenai sistem hukum sipil law dan common law atau yang bisa disebut Anglo-Saxon. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, sedangkan sistem hukum Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Yang terakhir, hukum menurut sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu solen, bukan sein. Sedangkan menurut sistem hukum Anglo-Saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat.
Selanjutnya, di sini ada keunggulan dari sistem hukum sipil laut tersendiri. Yang pertama, sistem hukum sipil laut itu memiliki kelebihan dan kepastian hukum, sehingga ditentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum. Yang kedua, adanya pergolongan sistem hukum dalam dua bidang, yaitu hukum publik dan hukum private. Dengan adanya dua bidang tersebut, menjadi lebih mudah untuk menyelesaikan perkara. Yang terakhir, penyelesaian sebuah perkara akan selalu berpegang teguh pada undang-undang, sehingga putusan-putusan diharapkan bersifat objektif. Selanjutnya di sini ada kelemahan mengenai sistem hukum sipil laut. Yang pertama, sistem terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk terhadap undang-undang yang berlaku. Padahal untuk mencapai keadilan masyarakat, hukum harus dinamis menyesuaikan perkembangan masyarakat. Yang kedua, hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat pada pihak yang berperkara saja, sehingga dalam penyelesaian perkara yang sama di lain waktu, seorang hakim harus menetapkan dan menafsirkan perundang-undangan kembali. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai sistem hukum sipil yang dianut di negara Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.